Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai pada saat ini kita masih dan senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa sehat dan sempat sehingga kita bisa mengadakan pertemuan rutin, dan pada kali ini kita akan menambah pengetahuan kita di bidang pemupukan, terutama di sini adalah kaitannya dengan pupuk organik kopi. Dan hal ini sangat penting karena bagaimanapun produksi perkebunan kita akan meningkat bila mana pohon yang ada itu dipupuk. Dan juga karena ada kaitannya antara pupuk dan hasil kopi, termasuk rasa dan aromanya, maka agar kopi yang kita hasilkan mempunyai rasa dan aroma yang spesial, sehingga pupuknya pun harus kita usahakan yang spesial juga. Dan ini akan menambah pengetahuan sekaligus hasil, ya, apabila pemupukan itu kita aplikasikan. Jadi kita belajar, tapi bukan sekedar hanya dipelajari saja, namun juga kita praktekkan. Tentu demikian. Berhubung waktunya sudah malam ya, untuk menghemat waktu, maka selanjutnya segera saja kita mulai, ya. Dan waktu dan kesempatan monggo diberikan sepenuhnya kepada Bapak Pendiri kita, Bapak Mustain. Waktu dan tempat dipersilakan. Nun sewu Bapak Ibu, izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala Dusun Parkir Cirak Kejopo, yang terhormat Ketua Kelompok Tani Mutirahayu Dusun Parkir Cirak Desa Kejopo, yang terhormat segenap pengurus Kelompok Tani Mutirahayu, dan yang saya banggakan seluruh anggota Kelompok Tani Mutirahayu, dan yang pada malam hari ini hadir, yaitu Bapak Ibu selaku anggota Kelompok Tani Mutirahayu yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih banyak diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat dan sempat sehingga bisa menghadiri acara pertemuan, yaitu dalam materi penyuluhan penerapan pupuk organik pada tanaman kopi. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan di junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, baik kita dan juga keluarga nantinya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya ini ada pantun. Nah, iya ini. Walaupun sebenarnya pantun ini biasanya disampaikan di akhir, tapi ini saya coba pantun ini kami sampaikan di awal. Burung cendrawasih dari Irian. Nah, biasanya kalau pantun ini di akhir ya Bapak Ibu, nah tapi ini di depan ya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Nah, maksudnya itu pantunnya ya. Jadi terima kasih pada Bapak Ibu ya yang sudah hadir pada malam hari ini untuk kegiatan penyuluhan terkait sikap penerapan pupuk organik pada tanaman kopi di kelompok tani Mudirahayu Desa Kejopok. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara mengenai pupuk organik, Bapak Ibu sudah paham atau sudah mengerti apa yang dimaksud dengan pupuk organik, Bapak Ibu? Belum apa sudah? Lupa, iya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah sering mengikuti, sudah sering mempraktekkan. Nah, justru pada kesempatan malam hari ini ya kami mau menyampaikan kaitannya dalam perilaku ya, dalam perilaku khususnya di penyuluhan ya. Perilaku sendiri di sini ada 3 unsur ya atau 3 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek aspek sikap, yang ketiga aspek keterampilan. Nah, biasanya bahasa ini disingkat ya menjadi, mungkin kalau didengar bahasanya kurang pas atau kurang enak ya, karena kalau bahasa Bapak Ibu mendengar bahasa PSK, nah ini seolah-olah kan bahasa yang negatif ya. Justru di sini di perilaku ya kita tak lepas dengan yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan ini ya. Jadi ya kaitannya dengan metode penyuluhan. Jadi metode penyuluhan cenderung dititik beratkan di tingkat pemberdayaan ini ya. Jadi yang mana dari sumber daya manusianya ini perlu ditingkatkan. Ini jadi proses peningkatan sumber daya manusia melalui perilaku, yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan ya dalam hal penyuluhan ya, kami atas nama pendamping ya penyuluh sebenarnya sudah sering dalam pertemuan itu hal itu disampaikan. Makanya kami mengangkat ya menjadikan materi dari pupuk organik ya, kami mengkerucut dalam hal sikap ini. Kenapa dalam hal sikap? Ya. Secara pengetahuan
Bapak Ibu sudah mengetahui. Untuk pupuk organik Bapak Ibu sudah mengetahui. Ya. Apa itu pupuk organik? Ya. Bapak Ibu kan sudah paham ya? Pupuk organik sudah paham? Ya, sampun ya. Jadi pupuk organik sebenarnya pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia, baik yang berbentuk padat ataupun cair, yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik atau kimia dan biologi tanah. Jadi pupuk organik mengandung banyak hal organik daripada kadar haranya. Jadi sumber bahan organik di sini sebenarnya dari limbah ya, atau sisa-sisa bisa dibilang dari limbah kotoran hewan, baik ternak besar atau mungkin ternak kecil ya. Ya bisa kita lihat di sekitar lingkungan ya Bapak Ibu, manakala di situ ada ternak besar, misal sapi, ya, kerbau, dan juga ternak sedang ya kayaknya kambing ya, bahkan ada juga dari kelinci ya, dan ternak unggas. Nah ini dari sisa kotoran ternak ini bisa menjadikan pupuk. Nah ini Bapak Ibu sudah mengetahui ya kaitannya untuk limbah kotoran hewan, ini juga salah satu bahan dasar pupuk. Selanjutnya dari sisa-sisa tanaman. Nah ini bisa juga dari daun ya, daun-daun yang jatuh ya, atau berkurang, atau mungkin yang sudah bertebaran ya, ini nanti terjadi proses pelapukan, ini juga menjadi pupuk. Dan juga karena di kelompok tani Ngudirahayu bisa dibilang 80% ini juga peternak kambing. Iya betul Bapak Ibu? Nah makanya dengan ternak kambing otomatis Bapak Ibu salah satu ya sudah menopang sebagai bahan bakunya dan pupuk organik ini. Jadi ini sebenarnya pabriknya pupuk organik yang manakala Bapak Ibu beternak. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sudah beternak. Nah, makanya kami mengajak ya untuk bagaimana pupuk organik ini diberdayakan ya, agar termanfaatkan dan kita kembalikan lagi ke lahan kita ya, dalam hal ini untuk pemupukan, karena lahan kita semakin tahun semakin miskin unsur hara ya, karena banyaknya pencemaran unsur-unsur kimia ya, makanya marilah kita bareng-bareng ya mewarisi, bahasanya mewarisi ya ke keturunan kita atau ke yang akan datang ya, kaitannya perbaikan khususnya Bapak Ibu tani ya, bagaimana mewarisi tanah kita ke depan, tanah yang semakin subur, tanah yang semakin baik. Sementara ini kan sebaliknya, tanah semakin tahun semakin berkurang unsur haranya, semakin miskin unsur haranya ya, makanya dengan proses ya kegiatan atau penyuluhan khususnya di kelompok tani ya, mari kita sama-sama giatkan ya pengembalian unsur hara ini ke lahan kita ya, itu. Jadi beberapa kaitannya kelebihan kaitannya pupuk organik, maksudnya pupuk organik mampu ya memperbaiki unsur tanah ya, jadi itu salah satunya, dan mampu menjaga dan merawat tingkat kesuburan tanah, mampu membantu mencegah erosi lapisan atas tanah ini. Jadi maksudnya kenapa kok mampu memperbaiki atau mencegah erosi lapisan tanah. Jadi manakala dengan adanya pupuk organik
Karena sifat dari pupuk organik di sini dia mampu menahan air. Jadi bisa kita lihat di lahan ya, manakala lahan yang ada bahan organik cenderung di situ air ya bisa tersimpan. Maksudnya itu jadi dia menahan erosi. Jadi dari bahan organik yang ada di lahan kita, dia mampu menahan ya, menahan air. Jadi air ini tidak langsung pergi ya, dia tertahan. Nah, dari posisi penanganan itu otomatis ya membantu ya pengairan pada tanaman yang ada di sekitar lahan itu. Jadi kalau ada pupuk organiknya di situ, kelihatannya mungkin di atas kering ya Pak ya, tapi begitu kita cek ya di kedalaman misalkan 20 atau 30, di situ ada kandungan air, maksudnya itu pasti lembab basah. Itu kaitannya dengan unsur bahwasanya pupuk organik itu mampu menahan air di sini. Jadi mampu mencegah erosi lapisan. Nah, tapi manakala lapisan tanah itu kok tidak ada ya, unsur organik, jadi ini nanti bahasanya ke bawah ya, airnya langsung ya, termasuk terus jadi kayak ya ini istilah erosi. Makanya kenapa kok sekarang ya terbukti ya untuk di Purbalingga untuk daerah atas ya, untuk daerah atas sering terjadi bencana alam, yaitu sering terjadi banjir. Yang notabene kalau banjir kan justru yang di bawah sini. Iya Bapak Ibu, kok sekarang untuk banjir kok di atas, kenapa? Nah ini juga salah satu kurangnya unsur hara ya, menipisnya lapisan unsur hara yang ada di posisi dataran tinggi karena ke bawah air. Nah, kayak gitu, jadi hanya mencegah akan menjadikan posisi banjir. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jadi di sini kaitannya dengan sikap penerapan pupuk organik pada tanaman kopi ya, jadi secara pengetahuan ya, Bapak Ibu sudah mendapatkan pengetahuan ya, sudah mendapatkan pengetahuan ya, terbukti dengan adanya kegiatan pelatihan ya, baik pelatihan dalam hal ini di bidang perkebunan ataupun di bidang pertanian yang kaitannya dengan pupuk organik. Selanjutnya tingkat keterampilan ya, kalau tingkat keterampilan saya lihat juga di lapangan Bapak Ibu sudah terampil ya, sudah menerapkan. Manakala pas kita praktek Bapak Ibu langsung paham ya, langsung bisa mempraktekkan ya. Yang ketiga yaitu tadi sikap. Jadi mari sama-sama kita kuatkan tekad ya untuk melaksanakan. Jadi tidak sekedar secara pengetahuan, nah yang penting bisa ngerti misalkan kayak gitu. Yang kedua praktek, sebenarnya tahu praktek. Tapi yang ketiga ini yang sikap. Jadi mari kita praktek, tidak sekedar kita mengetahui, tidak kita sekedar mempraktekkan, tapi bagaimana kita mengaplikasikan, istilahnya kita menerapkan. Nah ini tingkat penerapan ini. Jadi kenapa ini sikap penerapannya ya. Jadi dilihat sikap penerapannya ini masih rendah, makanya ini kita angkat menjadi materi penyuluhan. Nah nanti bisa dibuktikan ya di lahannya Bapak Ibu. Nah, kenapa kita ke arah pupuk organik khususnya pada tanaman kopi? Ya, jadi otomatis pupuk organik ya nantinya, apalagi kita punya program ke depan bahwa untuk kopi khususnya di kelompok tani Budi Rahayu ya, dalam ini tingkat kecamatan bahkan kabupaten ya, kita mulai ke pangsa pasar yang luas ya, yaitu harapannya kita bisa mengarah kopi Kejobong untuk kopi yang sudah siap untuk ekspor. Nah ini jadi salah satu syarat
ya, hasil komoditas memasuki ranah ekspor yaitu dengan adanya SOP ya, kaitannya dengan sertifikasi kebun yaitu dengan kebun organik. Nah, mudah-mudahan kita mulai melangkah ke sana ya, yang nantinya kita siap bersaing komoditas kita untuk ekspor ini. Jadi itu salah satu ketentuan ya untuk bisa kita memasuki ya ranah bersaing dengan negara luar, yaitu adanya ekspor kopi. Di samping kita bisa mengarah ke pasar global ya, apalagi untuk yang sekarang ya, tanpa kita pungkiri kecanggihan teknologi ya, kita bisa mengakses segala komoditas ya, dan di situ otomatis kita dituntut ya untuk bisa mengikuti ya, mau nggak mau kita mengikuti apa perkembangan di luar sana. Walaupun kita juga harus aktif dalam mengikuti perkembangan itu. Kembali kaitannya dengan komoditas kopi ya, di sini dengan pemberian pupuk organik ya, ini menjadikan rasa dan juga aroma ini lebih ya. Walaupun mungkin tanpa diorganik pun ya, jadi untuk kopi juga sudah standar. Tapi alangkah baiknya dengan kita memberikan pupuk organik, yang mana pupuk organik juga salah satu ya nutrisi ya, atau kaitannya salah satu unsur ya, yang dibutuhkan semua tanaman, dalam hal ini tanaman kopi. Jadi mudah-mudahan dengan kita memberikan pupuk organik ya, produksi kopi kita meningkat, baik dari kualitas maupun kuantitas. Ini ya, ini semua juga butuh penguatan sikap tadi ya, dalam hal pemeliharaan tanaman kopi ya, dari mulai persiapan lahan ya, nyampe tanam, sekaligus nantinya di akhir dengan proses panen. Ini juga butuh penguatan sikap dalam ini penguatan sikap untuk bagaimana budidaya tanaman kopi agar tanaman kopi ini nantinya di akhir menjadikan produksi yang lebih baik gitu. Jadi secara SOP ya, atau standar operasi prosedur, pemupukan ini sebenarnya wajib ya, wajib untuk di semua tanaman ya. Jadi dalam hal ini pada tanaman kopi ya, karena kita mengangkat untuk tanaman kopi. Nah, Bapak-bapak sudah melaksanakan pemupukan kopi ya. Jadi nah, setelah bapak-bapak melaksanakan pupuk kopi, berarti kita bagaimana dari hasil melaksanakan pemupukan kopi itu ya, kaitannya dengan bentuk tanaman ya, dan juga pertumbuhan tanaman, dan nantinya di akhir yaitu di bagaimana buah dari kopi itu tadi. Nah ini ya, jadi mudah-mudahan dengan kita menerapkan ya, sikap pemupukan organik pada tanaman kopi, apa yang kita harapkan khususnya di kelompok tani Mukti Rahayu ya, kaitannya untuk tanaman kopi ke depan hasilnya akan lebih meningkat. Jadi mungkin ini untuk penyuluhan pada malam hari ini ya, mudah-mudahan dengan materi
sikap penerapan pupuk organik pada tanaman kopi ya nantinya benar-benar bisa diaplikasikan di lahan tanaman kopi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.